Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Azra Putri Rialni dari kelas reguler C Stambuk 2022 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan mengenalkan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Media Pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis digital dengan dosen pengampu Ibu Salmah Nelovaria MPD. Nah, di sini saya telah melakukan observasi berupa wawancara siswa dan guru bidang studi pada sekolah MAN 1 Medan bahwa saya menemukan permasalahan pada pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu ada pada materi teks negosiasi. Permasalahannya, siswa kurang mampu dalam menentukan struktur teks negosiasi sehingga pada saat membuat contoh teks negosiasi, siswa kewalahan. Nah, media yang digunakan guru bidang studi pada materi teks negosiasi di MAN 1 Medan yaitu masih berupa buku cetak dari sekolah dan penjelasan secara langsung oleh guru tersebut. Nah, hal ini sangat disayangkan sekali karena membuat siswa cepat bosan dan lupa akan materi pembelajaran yang sedang dibahas. Nah, dari wawancara yang telah saya lakukan pada guru bidang studi pendidikan bahasa Indonesia dan siswa kelas 10 pada MAN 1 Medan, saya melihat bahwasanya siswa mempunyai motivasi belajar, hanya saja media yang digunakan kepada siswa itu tidak tepat sasaran, sehingga siswa lebih susah dalam memahami materi yang disampaikan oleh sang guru tersebut dan mudah cepat lupa. Karena hal tersebut, saya merancang media pembelajaran berupa PowerPoint interaktif. Dalam media yang akan saya buat ini memuat materi terkait pengertian teks negosiasi, struktur teks negosiasi, jenis teks negosiasi, dan contoh teks negosiasi. Nah, selain materi, media PowerPoint yang saya buat ini juga dilengkapi dengan video bernegosiasi dan kuis untuk menambah pengetahuan siswa akan materi teks negosiasi yang telah dipelajari. Nah, kenapa saya memilih media pembelajaran interaktif PowerPoint? Kenapa tidak media yang lain? Kan media pembelajaran banyak macamnya. Nah, alasan saya memilih media PowerPoint karena PowerPoint mudah diakses oleh guru maupun siswa. Bisa di laptop ataupun handphone. Selain itu, PowerPoint tidak menggunakan banyak kuota dan jaringan yang kencang sehingga dalam mengaksesnya untuk pembelajaran minim kendala yang terjadi, terlebih kendala jaringan. Nah, hal berikutnya itu karena PowerPoint memiliki banyak fitur dan hemat penyimpanan sehingga dalam proses pengerjaan tidak menyulitkan sang guru dalam pembuatan media pembelajaran untuk siswa. Nah, berikutnya mari ikut saya untuk mengetahui bagaimana sih penggunaan media interaktif berbasis PowerPoint yang saya buat. Di sini kita sudah memasuki menu halaman utama pada presentasi PowerPoint tentang teks negosiasi. Di depan ada tulisan Bahasa Indonesia kelas 10 teks negosiasi dan kolom mulai. Nah, saya memadukan latar belakangnya dengan warna biru dan gambar laut karena menurut saya biru itu mencerminkan sifat sikap tenang dalam belajar damai untuk anak-anak sehingga lebih enak dipandang dan peserta didik mudah fokus. Kalau mulai ini kita tekan saja agar kita bisa masuk ke slide selanjutnya, yakni slide menu utama. Nah, di menu utama ini ada 4 kolom, ada materi, video, kuis, dan info. Kiri atas ada button rumah. Nah, di menu utama ini ada materi. Materi memuat materi-materi tentang teks negosiasi itu yang berupa pengertian teks negosiasi, struktur teks negosiasi, jenis-jenis teks negosiasi, contoh teks negosiasi. Nah, di bawahnya ada video berupa video bernegosiasi. Nah, selanjutnya ada kuis. Kuis ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa setelah melakukan pembelajaran tentang teks negosiasi tersebut. Lalu selanjutnya paling bawah itu ada kolom info. Kolom info ini berisi tentang kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan profil guru. Nah, kita masuk kepada kolom materi. Kita tekan saja kolom materinya. Nah, di sini akan menampilkan 4 pokok materi tentang teks negosiasi. Yang pertama ada pengertian, struktur, jenis-jenis, dan contoh. Kita tekan kolom pengertian. Nah, apa sih teks negosiasi itu? Nah, di sini ada pengertian teks negosiasi dan di akhir saya akan berikan pertanyaan tentang jadi menurut kamu apa itu teks negosiasi? Pertanyaan ini bertujuan agar adanya hubungan timbal balik antara guru dan siswa tentang materi yang diajarkan. Lalu pada kiri atas ada kolom untuk kembali. Kita kembali. Nah, yang selanjutnya kita tekan kolom struktur. Nah, di sini ada struktur teks negosiasi yang berisi orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutupan. Nah, selanjutnya kita kembali lagi.
Nah, kita masuk kepada kolom jenis-jenis teks negosiasi. Nah, jenis-jenis teks negosiasi ini ada berdasarkan situasi, yakni teks negosiasi formal dan negosiasi non-formal. Lalu di sini ada button selanjutnya. Kita tekan saja button selanjutnya. Ada berdasarkan jumlah negosiator. Yang kedua, ada negosiasi dengan pihak penengah dengan tanpa pihak penengah. Lalu button selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir, yakni berdasarkan untung rugi. Ada negosiasi win-win, negosiasi win-lose, negosiasi loss-win, dan negosiasi loss-loss. Nah, selanjutnya kita masuk saja kepada button kembali. Contoh teks negosiasi ini ada 3, yakni liburan keluarga, transaksi furniture dengan memilih tempat makanan. Nah, kita tekan saja kolom liburan keluarga. Di sini berisi contoh teks negosiasi liburan keluarga dengan percakapan ayah dan ibu. Lalu kita kembali, kita masuk ke kolom transaksi furniture. Ini ada transaksi antara pembeli dan penjual. Masuk kepada kolom memilih tempat makanan. Nah, ini contoh negosiasi memilih tempat makanan. Lalu kita tekan button kembali. Kita masuk ke dalam video pembelajaran negosiasi mana saja. Nah, di sini ada video pembelajaran edukasi tentang contoh bernegosiasi. Mari kita tonton sejenak. Jadi contohnya ada tentang seorang yang ingin memulai bisnis modal lele usaha dan dia melakukan pinjaman di bank terkait. Selamat pagi Pak, silakan ada yang bisa kami bantu Pak? Selamat pagi Pak. Sebenarnya kita proposal lanjut Bapak saja. ini sangat baik. Kita tekan button sebelumnya. Lalu di bawah kolom video ada kolom kuis. Nah, mengenal teks negosiasi dengan baik. Nah, kita tekan aja mulai kuis. Ada soal nomor 1, cermati kalimat berikut. 90.000 kemahalan Bu, 75.000 saja ya, saya beli 2 baju Bu. Nah, dalam kegiatan jual beli, kalimat tersebut termasuk ke dalam struktur. Nah, di sini ada A, B, C, D. A permintaan, A persetujuan, penawaran dan pembelian. Nah, ketika siswa menjawab, misalkan kita menjawab C, penawaran. Nah, akan ada tombol hijau untuk jawaban yang benar dan tombol merah untuk jawaban yang salah. Lalu ada kolom selanjutnya di pojok bawah kanan, kita tekan saja untuk melanjutkan kepada soal berikutnya. Nih ada soal nomor 2, bagian struktur yang menjelaskan mengenai hal yang akan dinegosiasikan adalah orientasi, pengajuan, penutupan, dan penawaran. Nah, kita tekan juga yang mana jawaban yang menurut kita paling benar. Lingkaran hijau untuk jawaban yang benar dan lingkaran merah untuk jawaban yang salah. Pengajuan, nah ini salah. Yang benar ialah yang hijau. Penutupan salah, penawaran salah. Nah, yang benar berarti di jawaban nomor 2 ini ialah orientasi. Itu saja tentang media pembelajaran berbasis interaktif dengan menggunakan PPT yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.